Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Hari ini kami menghabarkan kepada saudara pemirsa dimanapun Anda berada bahwa ingin memperlihatkan kalau video yang kemarin kami dari bandara melewati proyek pembangunan jalan tol arah ke IKN. Saat ini kami ingin memperlihatkan jalan yang menuju IKN selain melewati kilometer 13. Nah, karena ada beberapa jalan yang harus dilalui saudara. Dari bandara bisa ke Pulau Semayang di pelabuhan Pelni atau pelabuhan umum. Di situ ada pelabuhan kapal kayu yang dikenal dengan klotok, ada juga speedboat. Jadi kalau saudara mau ingin berkunjung ke ibu kota Nusantara, ada berapa alternatif untuk menuju ke IKN dari Bandara Balikpapan. Pertama, melalui Pulau Semayang itu bisa naik klotok, kemudian atau naik kapal perahu kayu, atau bisa speedboat. Itu kurang lebih hanya 15 menit. Kalau kayu mungkin bisa setengah jam atau bahkan 45 menit. Kemudian yang kedua, bisa dari Bandara Balikpapan kita ke kilometer 13 Karanjoang, masuk tol Karanjoang ke Peti Kemas, tembus pelabuhan feri yang arah penyeberangan feri Balikpapan Penajam. Rata-rata bis melewati pelabuhan feri yang untuk mau ke Banjarmasin sampai ke Pontianak sana. Nah, yang ketiga, kalau sebelum Karanjoang nanti saya perlihatkan saudara bahwa ada berapa nanti rumah di situ yang sudah membongkar sendiri, mungkin sudah diberikan ganti rugi atau ganti untung. Di sebelum kira-kira 1 kilo sebelum pintu masuk tol Karanjoang kilometer 13, nanti itu adalah jalan yang baru IKN yang tembus ke tol arah ke Manggar. Karanjoang juga masih wilayah Karanjoang saudara pemirsa, tapi itu belum jadi. Karena sesuai dengan video saya terdahulu, itu yang boleh melewati proyek pembangunan tol IKN sampai Bandara VVIP itu yang mempunyai akses. Kemarin alhamdulillah karena saya bersama rombongan, jadi kita dapat akses bisa menelusuri pembangunan proyek jalan tol berapa persen sampai saat ini ke Pulau Balang. Karena saudara pemirsa, pembangunan jalan tol itu baru sampai di Pulau Balang, itu pun belum selesai. Saya belum bisa menjelaskan berapa persen karena saya bukan ahli tol. Tapi saya melihat proses pembangunannya mungkin sampai akhir 2024 kelihatannya belum bisa dipergunakan, apalagi untuk 17 Agustus. Kalau dari Pulau Balang menuju IKN, kalau kita mulai jalan umum masih 1 jam lebih. Kalau tol ya mungkin nanti 15-20 menit. Tapi itu belum dileng kering, belum apa-apa, masih berbentuk asli gunung saudara. Nah, saat ini pada hari Senin ini tanggal 25 Maret 2024, saya mencoba melewati jalan raya umumnya yang menuju Samarinda. Tapi kami bukan memperlihatkan arah menuju Samarindanya saudara. Yang kami ingin perlihatkan jalan alternatif selain Pulau Semayang Balikpapan tadi menuju Penajam, dan Karyango pelabuhan feri menuju Penajam dari Balikpapan, dan tol menuju IKN. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada jalan menuju, kalau dari bandara bisa masuk ke Manggar, masuk pintu tol ke Manggar, exit tol nanti keluar tol dari Samboja, keluar kilometer 38. Tapi saya melalui jalan raya umum yang dulu satu-satunya jalan yang harus menuju Samarinda, termasuk melewati Samboja kilometer 38. Nah, itu yang saya maksud. Saya mau tunjukkan jalan menuju ke kilometer 38 saudara.
Nah, sambil kita ini sambil masih karena masih jauh, nah saudara pemirsa sebentar lagi kami bisa memperlihatkan bangunan yang sudah dirobohkan sendiri oleh masyarakatnya kurang lebih 1 kilometer sebelum pintu tol Karanjuang kilometer 13. Nah, inilah kondisi jalan penyangga ibu kota Nusantara, yaitu penyangganya Penajam, Balikpapan. Baik saudara, sebentar. Baik, inilah demikian reportase saya. Nanti saudara bisa melihat langsung sampai ke kilometer 38 Samboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Saya saat ini dari Bandara Balikpapan menuju Samarinda, tapi kita mau perlihatkan kepada saudara pemirsa ini jalan alternatif karena nanti Karangjoang itu kilometer 13 yang tol menuju IKN belum bisa dipergunakan. Kemarin kami lewat itu karena bersama rombongan dan rem, jadi kami bisa lewat. Karena kalau yang tidak bisa ada akses proyek atau bukan dari yang punya proyek atau bukan dari pemerintah seperti Bapak Presiden yang lain nggak boleh lewat. Nah, hari ini kita perlihatkan kepada saudara pemirsa jalan yang dari Balikpapan menuju Samboja kilometer 38. Nanti kami ambil video sampai kilometer 38. Kami tunjukkan juga sebentar mana yang tol yang tembus, yang rumah dirobohkan. Ya, sebentar kami perlihatkan saudara pemirsa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024. Sebentar kami perlihatkan yang rencana tol tembus yang Karanjoang, tapi bukan diambil yang tol yang menuju dari Samboja, pintu tol masuk dari Bandara Aral Manggar menuju Samboja. Tapi tol ini kan ada exit tol yang keluar ke kilometer Karanjoang kilometer 13, nah, sampai tembus Pelabuhan Peti Kemas, mestinya tembus feri, pelabuhan feri yang menuju penyeberangan ke Balikpapan Penajam. Tapi kelihatannya pemerintah bukan jalan tol itu yang mau dipakai, yang arah ke IKN dari Karanjoang. Tapi saya perlihatkan sebentar lagi, perlihatkan kalau saudara. Bukan yang sebentar ada dari kilometer 13 berapa rumah sudah dirobohkan. Nanti saya perlihatkan kepada saudara bahwa itu tembusnya nanti tol, tapi mungkin entah setengah tahun atau setahun ke depan, masih lama. Antara tol saja tembus sampai Pulau Balang, saya yakin target Bapak Presiden untuk upacara di sana belum bisa dipakai kecuali melalui jalan proyek. Ya, praktis belum bisa dipakai untuk jalan tol, apalagi dari Pulau Balang menuju IKN belum sama sekali berbentuk tol karena masih hutan. Ya, kecuali melalui jalan yang umum yang sudah dibuat oleh negara. Itu jalan yang dari Gresik Pulau Balang tembus Gresik, Gresik tembus dengan Riko, kecuali melewati itu. Tapi kalau betul-betul tol sampai ke IKN, saya yakin setahun belum jadi, saudara. Masih hutan, masih original hutan dari Pulau Balang ke IKN original. Jadi kita memberitakan apa adanya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, bagusnya pemerintah jangan memaksakan, supaya pembangunan juga betul-betul gesteknya bagus, tidak terburu-buru. Karena ini biar diburu-buru juga sampai akhir pemerintahan Jokowi, kalau mau jujur ya gratis.
sulit. Nggak tahu lah kalau hanya istana saja, tapi kalau kementerian dan lain sebagainya, akses jalan tolnya ya pasti belum tuntas sampai akhir Oktober. Saya yakin belum tuntas karena melihat progres pembangunannya dari Walang ke IKN belum ada sama sekali lengkeri, belum didorong, gunung itu belum diratakan sebagaimana layaknya untuk pembangunan tol. Karena kalau gunung kan harus diratakan, harus dibuka tanahnya rata. Dan tidak mungkin tol itu naik turun seperti jalan tol. Mungkin dinaiki pasti gunungnya dibuka, diratakan. Sebentar lagi saudara pemirsa. Saya sebenarnya karena mau menuju Samarinda, mau lewat tol tadi dari bandara ke Sepinggan, dari pintu tol Manggar. Terus saya mau wartakan dari bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman sampai ke Samboja. Nanti kita lewati yang rencana tol kilometer 13. Ya, kita mengharap kepada otorita IKN seyogyanya pembangunannya betul tidak perlu terburu-buru dibangun, entah setahun, 5 tahun, 10 tahun. Setelah semuanya sudah siap, eksekutifnya, gedung legislatif, yudikatif, semua sudah, baru serentak pindah. Tapi entahlah itu memakan waktu entah 5 tahun, 10 tahun ke depan, atau bahkan 40 tahun, 50 tahun. Nah, mestinya ya bagaimanapun sejarah juga tetap mencatat bahwa walaupun bukan Bapak Jokowi yang meresmikan mulai dari perpindahan ibu kota negara di Penajam, semuanya sepatu. Walaupun Bapak Presiden yang menciptakan, Bapak Presiden Jokowi yang menggagas, namun kalau bukan Bapak Presiden Jokowi yang meresmikan untuk pemakaian pertama pemerintahan IKN, tapi nanti pemerintahan berikutnya tetap rakyat atau negara tercatat dalam sejarah bahwa tetap Pak Jokowi. Gara-gara Bapak Jokowi akhirnya lahir ibu kota Nusantara di Penajam. Itulah mestinya saudara pemirsa, kami sebagai salah satu anak bangsa sangat berharap pembangunan IKN meliputi gedung eksekutif, yudikatif, legislatif benar-benar dibangun dengan megah, baik jalannya, aksesibilitasnya, bahkan hotel perhotelannya, perbankan dan lain sebagainya, serta dunia usahanya sudah ada terbangun semua di sekitar Istana Negara, Istana Nusantara. Nah, tidak perlu dikebut. Sebentar lagi mungkin dari kiri kanan ini kita paling berlapis. Kalau nanti sudah ada penjebolan rumah, disitulah tol nanti masuk. Kita lihat saja nanti sebentar. Nah ini kiri, sebelah kiri ini. Nah ini, ya ini kiri ya nanti tol. Nah ini coba lihat. Nah, nanti tuh dibongkar itu kita lihat ke bawah. Di bawah itu yang ke kanan nanti tembus tol. Nah itu tol nanti dari situ yang dekat Indomaret.
tolnya lihat tembus itu. Nah ini dibongkar semua ini. Ini nih proyek, itu akses proyek itu masuk. Jadi bukan melalui jalan tol yang sudah ada di depan sampai sampai Karyango. Jadi dari kan bukan itu yang dipakai. Berarti tol yang di depan itu berarti dikhususkan saja untuk peti kemas. Barangkali begitulah pemerintah punya keinginan. Berarti memang jauh jaraknya Ibnu ya. Dari kilometer 13 yang tempat tol yang mau dibuat yang baru tembus IKN ke tol yang arah ke bandara atau ya tetap mungkin masih Karanjoan juga. Kita ini melewati jalan umum biasanya. Nah, itu sebentar lagi ada rambu lalu lintas. Nah, itu tol, mendakan tol. Tapi kita tol yang ini dari IKN tidak melewati ini. Sepinggan, Samarinda, Samboja tidak melewati itu saudara pemirsa. Nah yang di sebelah kiri ini, nah coba sorot sebelah kiri. Nah, tidak melewati. Nah itu exit tolnya. Panas mati sendiri. Ya, saudara pemirsa, sebentar lagi kita arah IKN menuju Samboja kilometer 38. Saya sengaja tidak melalui tol dari Balikpapan Manggar, melewati jalan umum biasanya agar saudara pemirsa yang ingin atau yang baru datang ke Kaltim mau melihat pembangunan IKN, ada berapa tempat yang bisa dilalui. Dari bandara bisa melalui Pelabuhan Semayang dengan naik istilah kapal perahu, kapal kayu atau bahasa orang di sana klotok, atau naik speedboat, atau bisa melalui Karanjoang. Tadi tol itu yang saya tunjukkan dari kilometer 13 yang tembus Karyango, itu penyeberangan feri, penyeberangan pelabuhan resmi, pelabuhan feri, penyeberangan dari Balikpapan menuju Penajam atau yang ingin mau ke Banjarmasin dan seterusnya ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Nah, yang ketiga dari Karyango itu sebenarnya nanti ada ke kanan untuk tol, tapi akses tol untuk IKN hanya nanti motong dari Karyango lewat bawah underground, itu lewat bawah nanti sebelum Karyango ada tol yang tadi saya tunjukkan rumah pada dirobohkan, sudah dikasih ganti kerugian mungkin atau ganti untung, Allahu a'lam bishawab. Itu tapi kalau akses jalan tol IKN itu praktis setahun mungkin belum bisa tembus. Sekarang tembus sampai Pulau Balang, tapi itu pun jalan tolnya belum bisa dipakai. Yang dipakai adalah jalan proyek. Jalan proyek dari sekitar Karyango menuju Pulau Balang. Nah, itu akses yang kemarin kami pakai di samping pinggir tol.
melintasi dari Pulau Balang ke IKN itu dari jalan biasanya yang belum, karena tolnya belum apa-apa, lane clearing belum didorong, apalagi mau dibangun, dipancang dan lain sebagainya, itu masih jauh, itu masih makan setahun 2 tahun sampai tembus IKN, jadi masih jauh saudara. Nah, akses berikutnya yang bisa dipakai, yang kami sekarang reportase ini, coba kita arah ke depan. Akses berikutnya bisa dipakai selain tadi dari bandara Pelabuhan Semayang, naik speedboat atau kapal perahu pelotok, yang kedua dari Karyango Ferry, atau yang ketiga yang akses tol itu yang belum tembus Pulau Balang, belum bisa dilewati umum. Kalau Pulau Balang mungkin bisa dipakai sampai, kalau memang benar-benar 17 Agustus mau dipakai, cuma sampai Pulau Balang saja, belum bisa sampai IKN tolnya. Tapi kalau sambung Pulau Balang ke jalan umum melalui Gresik Riko, ya bisa jalan umumnya yang kemarin kami wartakan. Nah, berikutnya yang sekarang ini kita arah ke kilometer 38, arah kilometer 38 Samboja. Nah, itu jalan yang tembus sampai Semoy, Sepaku Semoy, sampai ke Tutinor, ke IKN Kota Nusantara saudara. Nah, ini jalannya kita lihat. Nah, seperti inilah masih kondisi jalan melalui kilometer 38. Tapi rasanya kalau Bapak Presiden datang dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, kemungkinan beliau beriringan langsung melalui tol Manggar, baru keluar exit tol Samboja ke Sepaku. Kelihatannya begitu. Karena tidak mungkin iring-iringan melewati pembangunan jalan tol yang belum bisa dilalui umum. Walaupun Presiden tidak mungkin Bapak Presiden melewati seperti kemarin kita lewat di jalan proyek, di situ masih berdebu, artinya belum layak dilewati seorang kepala negara saudara. Cuma kemarin kita mencoba melihat, kami lewat di sana, makanya kami reportase progres pembangunan, termasuk progres pembangunan jalan tol dan progres pembangunan PPIP, bandara PPIP di IKN yang ada di Pulau Balang. Nah saudara pemirsa, nah inilah jalannya yang menuju kilometer 38. Arah ke Samarinda, nanti belok kiri. Ini jalan umumnya sebelum ada tol yang dibangun sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Nah, semua orang lewat sini sebelum ada tol. Ini jalan satu-satunya menuju Samarinda. Jadi kalau terjadi apa-apa kemacetan, ya udahlah, kita merasakan kemacetan atau ada eksiden apa di jalan, laka lantas. Nah, ini adalah jalan satu-satunya. Tapi sekarang karena sudah ada tol, jadi mampu mengurai lalu lintas menuju Samarinda. Samarinda ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Cuma sayangnya ibu kota provinsi Kalimantan Timur, tapi yang ada di sana hanya yang berkantor Kejati, Gubernur, Danrem. Kalau Danrem kan tidak harus di provinsi seperti di Sulawesi Selatan, Danremnya ada di Bone, Sulawesi Selatan. Kapolda berkantor masih di Balikpapan dengan Pangdam. Nah, padahal itu sudah ibu kota provinsi. Berbeda mungkin ibu kota negara ketika pindah, makanya harus sebuah pindah. Tapi kemarin ada yang usul saudara pemirsa, cukup eksekutif pindah ke IKN, legislatif, yudikatif tetap berada di Jakarta. Mau disebut daerah khusus legislasi. Nah, ini adalah kota legislasi di Jakarta. Jadi eksekutifnya ada di ibu kota Nusantara di Penajam. Kalau itu benar itu yang diundangkan, karena kemarin badan legislasi Balik DPR RI menyuarakan itu, bahwa mereka kelihatannya ogah
2024-2029 nantinya baiknya tidak usah buru-buru dulu berkantor di IKN ya, jadi masih ibu kota sementara di sana badan otorita, jadi ibu kota masih di Jakarta, mestinya biarkan pembangunan dulu selesai, seluruh pembangunan legislatif, eksekutif, yudikatif selesai di IKN entah 10-20 tahun ke depan. Nah, baru bisa pindah. Itu sebenarnya yang bagus, tidak usah dipaksakan. Karena kalau sekarang ya terkesan sangat dipaksakan. Ya, jadi kelihatan orang yang baru lihat kelihatan masih hutan kiri kanan, belum ada apa-apa. Ya, sebagaimana layaknya ibu kota negara. Ya sayang